Oke, kembali di channel Maranjul dan sekarang kita ngebahas mengenai Easter egg dari film The Batman tahun 2022 kayak Matt Reeves. Nah, kalau kalian belum nonton film The Batman ini atau kalian nggak sempat nonton di bioskop dan atau kalian belum nonton sama sekali film ini, kalian bisa aja tonton film The Batman tahun 2022 ini di HBO Go. Link untuk nontonnya gua taruh di deskripsi karena video ini akan mengandung berbagai macam spoiler, Pak ya. Lagi-lagi kalau video mengandung Easter egg, pasti ini akan mengandung banyak banget spoiler, Pak ya. Jadi kalau kalian nonton, tonton dulu filmnya, habis itu kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat Easter egg apa saja yang udah gua temukan di film The Batman kali ini, Pak ya. Oke, lanjut. Dan kita akan bahas mengenai Easter egg The Batman yang udah gue temukan sepanjang film yang udah gue tonton selama ini, Pak ya. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gue akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, kita akan bahas mengenai Easter egg dalam film The Batman tahun 2022 karya Matt Reeves. Langsung kita masuk segmen ke DC Universe Indonesia. Oke, kita akan bahas mengenai Easter egg dalam film The Batman yang menurut gua tuh udah bener-bener epic. Gua udah review filmnya, gua udah podcast bersama Kramax, BCU dan juga Blast of Rewatch. Kalian bisa tonton aja linknya untuk podcast dan juga untuk review dari gua ya sendiri. Gua udah taruh di deskripsi, Pak ya, sama penjelasan ending gua udah bahas semuanya. Dan sekarang kita akan bahas mengenai semua Easter egg yang udah gua kumpulkan di The Batman tahun 2022 yang udah gua kumpulkan untuk gua bahas di video kali ini, Pak ya. Karena bisa dibilang The Batman kan udah tayang secara online di HBO Go, Pak ya. Dan tadi gua udah rewatch dan gua udah mengumpulkan berbagai macam Easter egg yang gua kumpulkan untuk gua bahas di video ini, dan kali ini kita akan bahas semua lengkap sampai tuntas. Oke, yang pertama, Matt Reeves ini mengambil berbagai macam komik dari Batman untuk jadikan satu ke dalam film The Batman ini. Dan yang pertama, dia ambil komik dari Batman Year One yang dirilis tahun 1987. Nah, penulisnya adalah Frank Miller, menjadi penulis dari Batman Year One yang dirilis tahun 1987 yang menunjukkan tahun pertama Batman sebagai Cape Crusader dan bermulanya persekutuan Batman dan juga James Gordon. Dan dalam komiknya, Catwoman menghadiahkan 3 cakaran di pipi Falcon. Hal serupa juga dipertontonkan dalam film The Batman, yakni Catwoman mencakar di wajah Falcon saat ia berjuang mempertahankan hidupnya. Tak hanya itu, latar belakang cerita dan penggambarannya pun sama persis dengan ilustrasi dalam komik, yaitu berambut super pendek si Catwoman-nya, Pak ya. Sebagian besar kostum Catwoman-nya juga tampak terinspirasi langsung dari komik hasil ilustrasi dari Dave Mazzucchelli tersebut, Pak ya. Jadi bisa dibilang ini mereka ambil langsung dari Batman Year One. Matt Reeves ambil konsep Catwoman-nya dari Batman Year One tahun 1987, dari kostumnya sama rambutnya juga pendek itu dari Batman Year One yang lama, Pak ya, seperti itu. Oke, lanjut. Yang kedua, dia mengambil komik dari Long Halloween yang dirilis tahun 1996 sampai tahun 1997. Nah, film The Batman ini mengambil latar waktu antara 31 Oktober hingga 6 November. Nah, tanggal berbau Halloween itu mendapatkan pengaruh dari The Long Halloween oleh Chip Loeb dan Tim Sale serta video game Batman Arkham Knight yang dirilis tahun 2015. Nah, The Long Halloween itu menceritakan Batman itu ada di tahun kedua alias Year 2, dan dalam komik tersebut Batman bersama dengan Jim Gordon dan juga Harvey Dent terlibat konflik dengan Carmine Falcone dan juga pembunuh berantai misterius yang bernama Holiday. Nah, meski tidak sama persis, The Batman ini akhirnya berfokus pada serangkai pembunuhan berantai yang menargetkan orang-orang yang memerintah kota Gotham. Nah, pembunuhan pertama yang disebut itu berlangsung di malam Halloween. Nah, kalau kalian belum nonton film The Batman The Long Halloween untuk film animasinya, kalian bisa tonton aja di HBO Go. Semua untuk film DC animasi, bahkan untuk film DC live action lengkap itu semuanya ada di HBO Go, Pak ya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya, dia mengambil komik Ego, A Psychotic Slide into the Heart of Darkness yang ditulis tahun 2000. Nah, komik ini ditulis dan digambar oleh Darwyn Cooke. Nah, si Ego ini menampilkan konflik psikologis antara Batman dan juga Bruce Wayne. Dan juga di komik ini, Batman dan Bruce Wayne saling berselisih tentang moralitas dan tujuan setelah mengalami malam yang buruk yang membuat keduanya mempertanyakan apakah mereka benar-benar melakukan sesuatu yang baik. Nah, The Batman ini pun mengambil konsep dasar serta narasi orang pertama yang diterapkan oleh Bruce Wayne. Dan hal tersebut tampak jelas di akhir film. Seperti dalam komik Ego, Batman memutuskan untuk menjadi simbol harapan sekaligus ketakutan.
Dan selanjutnya dia mengambil komik Batman Earth One dari tahun 2012. Nah, Easter egg The Batman 1 ini hadir dalam format novel grafis dan tidak begitu tergantung pada cerita bersambung. Nah, dengan begitu, fans baru ini lebih mudah menikmati jalan ceritanya dan juga menikmati apa sih Batman itu, karena banyak banget fans baru yang baru tahu tentang Batman dalam segi komik aslinya, Pak ya. Nah, Geoff Johns dan juga Gary Frank menjadi orang-orang di balik ide kematian orang tua Bruce Wayne yang mungkin bersifat politis dan berkaitan dengan kampanye Thomas Wayne untuk wali kota Gotham. Dan konsep ini pun diterapkan dalam film The Batman sekaligus dengan gambaran Alfred Pennyworth yang berperan sebagai kepala keamanan, bukannya sebagai kepala pelayan. Jadi bisa dibilang Alfred Pennyworth yang digambarkan di Batman Earth One yang tahun 2012, dia benar-benar dikonsepkan sebagai kepala keamanan, bukan sebagai kepala pelayan. Jadi udah benar-benar dirubah oleh Geoff Johns dan juga Gary Frank sebagai penulis Batman Earth One ini, Pak ya. Dan di film The Batman ini juga meminjam gambaran hubungan antara Bruce Wayne dan juga Alfred Pennyworth serta versi Riddler-nya. Dan film tersebut menggambarkan Riddler sebagai pembunuh berantai yang terobsesi dengan Batman, bukan perampok yang menyukai teka-teki. Jadi bisa dibilang kalau kita udah di komik-komik lamanya, The Riddler itu kan adalah seorang villain Batman yang bisa dibilang itu adalah haus akan teka-teki, dan dia selalu menyimpan berbagai macam teka-teki untuk mengarah kepada satu tujuan, yaitu adalah Batman. Jadi bisa dibilang Riddler satu ini mengkonsepkan adalah serial killer dengan versi dirinya di komik. Jadi bisa dibilang Matt Reeves ini masih mengkaitkan ini antara hubungan dengan komik dengan film-film yang bisa dibilang tuh udah film serial killer. Contoh dia mengambil dari latar belakangnya dari film Zodiac, ya kan, film Seven. Dan kalau kalian perhatikan kedua film tersebut itu sama persis dengan film The Batman ini, Pak ya, sama persis dan juga endingnya hampir sama. Jadi bisa dibilang oke. Ini masih tau lah kalau kalian udah menonton filmnya karya David Fincher yang untuk film Seven, Pak ya. Oke, siap. Oke, lanjut. Dan yang selanjutnya dia mengambil dari game Batman The Telltale Series. Nah, Easter egg The Batman selanjutnya adalah merujuk pada video game yang berjudul Batman The Telltale Series. Nah, game yang satu ini membahas kaitan pembunuhan Thomas dan Martha Wayne dengan masa lalu kelam keduanya. Nah, banyak komik Batman yang mengisyaratkan bahwa kematian keduanya adalah pembunuhan berkedok perampokan biasa. Hanya saja tidak ada yang benar-benar menegaskan pasangan tersebut bersalah atas tuduhan kejahatan yang dibayangkan pada mereka. Namun lainnya hal dengan game ini, Pak ya, kalau kalian udah main gamenya di HP atau di PC, The Telltale Series ini justru memaksa Batman untuk menghadapi keterkaitan orang tuanya dengan keluarga penjahat terorganisasi kota Gotham. Ia juga harus menghadapi kenyataan bahwa sang ayah Thomas Wayne menyalahgunakan kekuasaannya sebagai seorang dokter untuk kepentingan partner bisnisnya. Nah, konsep tersebut juga bisa kalian lihat dalam film The Batman karya Matt Reeves ini, Pak ya, yang menunjukkan ada scene bahwa ternyata Thomas Wayne ini adalah kaki tangan sukarela dari Carmine Falcone, sang bos mafia terbesar di kota Gotham. Tak hanya itu juga, film ini juga meminjam pertumbuhan romansa antara Batman dan juga Batwoman. Dan adegan final The Batman tampaknya juga terinspirasi dari game satu ini, Pak ya. Kalau kalian perhatikan dalam adegan tersebut, Catwoman meninggalkan Gotham dengan mengendarai sepeda motor setelah membujuk Batman untuk meninggalkan kota tersebut, Pak. Jadi bisa dibilang ini masih relate banget, dan memang Matt Reeves kalau dia itu mengambil semua berbagai macam Easter egg itu benar-benar relate banget dengan apa yang jadi dalam storyline ceritanya. Dan selanjutnya dia mengambil lagu Nirvana. Nah, ini Nirvana banyak banget yang belum tahu bang kenapa dia pakai lagu Nirvana Something in the Way sampai gua terngiang-ngiang. Nah, gua udah menemukan di sini, Pak ya. Nah, kalau kalian perhatikan, inilah salah satu Easter egg The Batman yang mengacu pada Something in the Way yang merupakan bagian dari album Nevermind milik Nirvana. Nah, buntut dari penayangan The Batman ini, Something in the Way ini pun mengalami kenaikan streaming yang cukup signifikan dikarenakan film The Batman ini udah meraup keuntungan yang sangat besar. Nah, menurut penuturan sang sutradara yaitu adalah Missy Matt Reeves, ia mendengarkan lagu tersebut ketika tengah menulis adegan pertamanya. Nah, saat itu juga terbersihlah ide untuk membuat versi lain dari The Batman ini. Nah, daripada itu menjadikannya seorang playboy, akhirnya Matt Reeves memutuskan untuk menggunakan Bruce Wayne untuk versi lain, yaitu seorang yang telah mengalami tragedi besar dan menjadi penyendiri. Ia pun menghubungkannya dengan film Last Day dari Gus Van Sant dan membayangkan Kurt Cobain versi fiksi tersebut tinggal di dalam rumah besar tua. Jadi bisa dibilang untuk lagu Something in the Way yang dipakai oleh Matt Reeves untuk di trailernya sama untuk di film utamanya ini benar-benar ada hubungannya, Pak ya. Jadi ini alasan kenapa si Matt Reeves itu merubah konsepnya si Bruce Wayne yang awalnya dia itu adalah seorang playboy, tapi di sini dia itu benar-benar adalah seorang yang benar-benar orang penyendiri, dan juga dia itu nggak punya dualitas antara dia itu bisa menjadi Bruce Wayne dan juga Batman. Jadi bisa dibilang Matt Reeves udah merubah semua konsepnya karena lagu Something in the Way ini, Pak ya, untuk nyambung ke lagunya seperti itu. Makanya ini menjadi alasan kenapa The Batman ini berbeda dengan Batman yang lainnya, contoh kayak versinya Christian Bale, versinya si Val Kilmer segala macam ya, itu benar-benar berbeda banget, semuanya sangat berbeda karena lagu ini, Pak ya. Dan seperti itu. Oke, lanjut. Yang selanjutnya dia mengambil lagu Ave Maria. Nah, Ave Maria ini kenapa? Lagu milik Franz
Kubert Ave Maria yang dirilis pada tahun 1825 ini juga menunjukkan pengaruh dalam film The Batman ini Pak ya. Nah, banyak adegan The Riddler disandingkan dengan lagu yang memiliki arti salam untuk Maria ini Pak ya. Nah, hal tersebut menggambarkan kontradiksi karakter dari seorang The Riddler. Nah, di satu sisi ia melakukan sebuah perbuatan buruk, namun di sisi lain ia menganggapnya sebagai bentuk pembersihan kota Gotham dari kerusakan moral dan juga kemunafikan, yaitu dengan cara membaptis kota Gotham tersebut dengan lagu Ave Maria. Nah, ini udah dipaparkan oleh Bang Isban dari Playstop Rewatch ketika gue tuh udah podcast bersama mereka, dan dia udah mengungkapkan bahwa lagu Ave Maria ini adalah untuk sebagai kunci untuk Matrix ini menggambarkan seorang The Riddler yang akan membaptis kota Gotham dengan cara membunuh semua orang-orang yang korup, sekaligus dia itu akan membajak kota Gotham dengan cara mengebom berbagai macam tembok kota yang air tersebut akan menjadi lambang untuk pembaptisan kota Gotham sebagai bentuk penyucian agar kota Gotham itu bersih dari berbagai macam masalah politik, masalah korupsi, masalah berbagai macam kesamaan antar kriminal, semuanya dibersihkan oleh The Riddler. Itu adalah mengacu dari lagu Ave Maria itu sendiri Pak. Jadi ketika gue tuh pertama kali mendengar lagu Ave Maria ini, gue merinding Pak. Selain gue tuh udah merinding dengan lagunya si Nirvana, tapi gue tuh juga dibuat merinding dengan lagu Ave Maria yang dinyanyikan oleh si Paul Dano sebagai The Riddler ini Pak di filmnya. Makanya gue bisa bilang anjir. Wah, merinding parah sumpah. Oke. Yang selanjutnya itu adalah Vengeance. Nah, Vengeance ini, Easter egg The Batman ini, Vengeance ini mengacu pada salah satu ucapan ikonik dari sang Cape Crusader. Nah, kata tersebut menjadi sangat terkenal dalam film animasi The Batman di animated series yang dirilis pada tahun 1992 dengan kalimat lengkap berbunyi, I am vengeance. I am the night. I am Batman. Nah, sementara itu dalam film The Batman ini, sejumlah penjahat bertanya pada Batman tentang siapakah dirinya. Lalu ia pun menjawab dengan kata I'm Vengeance. Oke, itu aja mengenai Easter egg yang gue temukan di film The Batman ini Pak. Kalau kalian punya Easter egg yang kalian temukan di film tersebut, kalian bisa tuliskan aja di kolom komentar di bawah. Mungkin gue nggak sebutin berbagai macam Easter egg yang kalian udah kumpulkan. Kalian bisa tambahkan langsung di kolom komentar di bawah ini Pak. Dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue buat video mendidik dan menginspirasi semua. Karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti lagi untuk kalian. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo.